Halo Sobat Belajar, bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Materi kali ini kita akan membahas jurnal khusus pada perusahaan dagang. Sobat Belajar, dalam kehidupan sehari-hari kita sering belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, Sobat Belajar biasanya belanja di mana sih? Pasti di warung, toko, atau supermarket kan? Nah, warung, toko, dan supermarket itu digolongkan ke dalam jenis perusahaan dagang. Di dalam perusahaan dagang itu, dalam satu hari bisa melakukan transaksi puluhan, ratusan, bahkan bisa ribuan kali transaksi, Sobat Belajar. Sobat Belajar, sebelum membahas tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang, sebelumnya kita sudah mempelajari transaksi-transaksi khusus yang sering terjadi pada perusahaan dagang. Apakah itu? Masih ingat, Sobat Belajar? Nah, betul sekali jawabannya. Transaksi-transaksi khusus yang sering terjadi pada perusahaan dagang adalah pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga, penjualan, beban angkut penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga. Nah, untuk memudahkan dan efisiensi pencatatan transaksi yang sering terjadi itu, maka dibuatlah jurnal khusus. Sobat Belajar, lalu apa sih yang dimaksud dengan jurnal khusus tersebut? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. Tujuannya adalah untuk efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dalam tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Kemudian, jurnal khusus ini ada beberapa macam, Sobat Belajar. Ada jurnal pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, dan satu lagi jurnal memorial atau jurnal umum. Sobat Belajar, sekarang kita pelajari satu persatu ya, macam-macam jurnal khusus pada perusahaan dagang tersebut. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagangan atau selain barang dagangan, misalnya perlengkapan, peralatan, kendaraan, gedung, tanah secara kredit. Bentuk dan kegunaan jurnal pembelian sebagai berikut. Sobat Belajar, jurnal khusus yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang kas atau pembayaran tunai. Contohnya membeli barang dagangan atau aktiva lain, misalnya perlengkapan, peralatan, kendaraan, gedung, tanah secara tunai. Membayar gaji pegawai, pengambilan uang oleh pemilik untuk kepentingan pribadi atau prive, retur penjualan tunai, dan lain sebagainya. Bentuk dan kegunaan jurnal pengeluaran kas sebagai berikut. Jurnal khusus yang ketiga adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Untuk penjualan selain barang dagangan nanti akan dicatat ke jurnal memorial atau jurnal umum. Bentuk dan kegunaan jurnal penjualan sebagai berikut, Sobat Belajar. Jurnal khusus yang keempat adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang kas. Contohnya menjual barang dagangan atau aktiva lain, misalnya perlengkapan, peralatan, kendaraan, gedung, tanah secara tunai. Menerima tambahan modal berupa uang tunai, retur pembelian tunai, menerima pendapatan lain, dan lain sebagainya. Bentuk dan kegunaan jurnal penerimaan kas sebagai berikut. Nah, Sobat Belajar, selain keempat jurnal khusus itu, ada satu lagi nih, jurnal memorial atau yang sering dikenal dengan jurnal umum. Jurnal memorial ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam 4 jurnal khusus tadi. Transaksi apa itu, Sobat Belajar? Jawabannya adalah transaksi retur pembelian atau penjualan kredit, penambahan atau pengurangan modal selain uang tunai, penyesuaian transaksi, koreksi kesalahan, dan lain sebagainya. Bentuk dan kegunaan jurnal memorial sebagai berikut. Sobat Belajar, setelah kita mempelajari pengertian, macam-macam, dan kegunaan jurnal khusus, maka tahapan berikutnya kita akan mencoba mempraktikkan, menganalisis, dan mencatat transaksi-transaksi perusahaan dagang ke jurnal khusus. Berikut transaksi yang terjadi pada toko swalayan Rizky Barokah.
Sobat belajar, berikut contoh penerapan sebuah transaksi dalam jurnal khusus. Perhatikan ya. Setelah lulus sekolah tahun 2021, Rizky membuka toko swalayan dengan nama Toko Swalayan Rizky Barokah. Dan berikut pencatatan transaksi selama bulan pertama. Berikut contoh transaksi dalam penerapan jurnal khusus. Perhatikan di setiap transaksi dan pencatatannya. Transaksi tanggal 1 April, Rizky menginvestasikan kios seharga 50 juta rupiah, peralatan seharga 26 juta rupiah, dan uang tunai senilai 5 juta rupiah untuk memulai usaha toko swalayan. Transaksi tersebut tercatat di Jurnal Penerimaan Kas dan Jurnal Umum. Transaksi tanggal 2 April, Rizky meminjam uang dari bank sebesar 6 juta rupiah dengan suku bunga 12% per tahun, diangsur 12 kali. Transaksi tersebut tercatat di Jurnal Penerimaan Kas. Transaksi tanggal 3 April, untuk kegiatan publikasi toko swalayannya, maka Rizky membayar Rp300.000 untuk advertensi selama 3 bulan di media sosial lokal. Transaksi tersebut tercatat di Jurnal Pengeluaran Kas. Transaksi tanggal 4 April, membeli perlengkapan bungkus Rp200.000 dari FA Kompak secara kredit. Transaksi tersebut tercatat di Jurnal Pembelian. Transaksi tanggal 5 April, membeli barang dagang secara kredit dari CV Melati seharga 2 juta rupiah dengan termin 4/10 N/30. Transaksi tersebut tercatat di Jurnal Pembelian. Transaksi tanggal 6 April, membeli barang dagang secara tunai dari CV Mawar seharga 2 juta rupiah dengan beban angkut pembelian Rp20.000. Transaksi tersebut tercatat di Jurnal Pengeluaran Kas. Transaksi tanggal 7 April, membeli barang dagang seharga 4 juta rupiah dari PT Kamboja dengan perincian Rp1.500.000 tunai dan sisanya kredit dengan syarat 4/10 EOM. Transaksi tanggal 10 April, dikirim peralatan ke UD Ciliwung Rp2.500.000 atas penjualan tunai. Adapun beban angkut penjualan Rp25.000. Transaksi tersebut tercatat di Jurnal Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas. Transaksi tanggal 11 April, dikembalikan barang dagang seharga Rp500.000 kepada CV Melati karena barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Transaksi tersebut tercatat di Jurnal Memorial. Transaksi tanggal 13 April, CV Musi membeli barang dagang seharga 3 juta rupiah dengan perincian 2 juta rupiah tunai dan kredit dengan termin 2/10 N/30. Transaksi tanggal 14 April, membayar utang kepada CV Melati. Transaksi tersebut tercatat di Jurnal Pengeluaran Kas. Transaksi tanggal 15 April, membayar beban listrik Rp120.000. Transaksi tersebut tercatat di Jurnal Pengeluaran Kas. Transaksi tanggal 17 April, dikirim pesanan ke PT Kapuas
Rp1.500.000 atas penjualan kredit dengan termin, adapun beban angkut penjualan Rp25.000 tunai. Transaksi tersebut tercatat di jurnal penjualan dan jurnal pengeluaran kas. Transaksi tanggal 20 April, membayar beban telepon Rp75.000. Transaksi tersebut tercatat di jurnal pengeluaran kas. Transaksi tanggal 20 April, diterima pembayaran dari CV Musi. Transaksi tersebut tercatat di jurnal penerimaan kas. Transaksi tanggal 25 April, menjual sisa-sisa kardus kertas bekas Rp30.000. Transaksi tersebut tercatat di jurnal penerimaan kas. Transaksi tanggal 30 April, Rizky mengambil uang tunai Rp300.000 untuk kepentingan pribadi. Transaksi tersebut tercatat di jurnal pengeluaran kas. Demikianlah Sobat Belajar, pembelajaran ekonomi mengenai jurnal khusus pada perusahaan dagang. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua ya. Sampai bertemu lagi dalam pembahasan materi berikutnya. Sampai jumpa dan salam Jogja Belajar.